Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hanifar Raffi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Cyber Asia dari Prodi S1 PJJ Informatika dengan NIM 2404010201198. Saya merupakan mahasiswa dari kelas IF404. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Data Science dan dengan dosen pengampu Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. Jadi pas kali ini saya akan mempresentasikan berdasarkan hasil tugas yang saya sudah kerjakan pada pertemuan 15. Oke, jadi pembahasan pada presentasi kali ini yaitu terdapat 4 pembahasan mulai dari pemahaman dari dataset, yaitu mengenali fitur dan tujuan dataset, lalu juga statistik deskriptif, yaitu seperti mencari mean, median, modus, jangkauan, kuartil, varian, dan standar deviasi yang telah disajikan pada dataset. Lalu untuk yang ketiga adalah visualisasi data dalam bentuk scatter plot, histogram, dan box plot. Dan yang terakhir yaitu merupakan analisis dan kesimpulan yang berisikan wawasan dari visualisasi dan identifikasi outlier. Oke, baik. Jadi untuk pemahaman terkait dataset social network X, jadi setelah ya saya melakukan telusur lebih lanjut dan juga research ya lebih lanjut di dataset dari social network S ini adalah merupakan suatu kumpulan data yang penting yang dimana dalam pemodelan prediktif ini digunakan untuk pemasaran ya. Jadi pada dataset ini juga mencatat sebuah interaksi antara pengguna pengguna media sosial dengan iklan dan keputusan mereka pembelian mereka. Jadi berdasarkan yang saya telusuri yang setelah saya teliti yaitu ukurannya mencapai 400 observasi atau 400 raw data dengan tujuan untuk dapat memprediksi kemungkinan pembelian produk berdasarkan demografi dan pendapatannya. Ini berdasarkan penelitian yang saya lakukan. Lalu apa aja sih fitur atau variabel dalam dataset ini? Yaitu terdapat tiga, mulai dari age atau usia, yaitu usia pengguna media sosial. Lalu ada estimated salary atau estimasi gaji, yang merupakan estimasi gaji tahun pengguna. Dan ada purchase atau pembelian. Yang mana terdapat dua isian ya dari yang pertama nomor satu yaitu membeli, lalu ketika nol dia tidak membeli. Lalu untuk statistik deskriptif dari ukuran pemusatan yaitu terdapat tiga yang saya lakukan analisa yaitu age, estimated salary, dan purchase. Jadi kalau kita lihat dari age dia minnya sebesar 37,66, lalu untuk mediannya 37 dan untuk modusnya 35. Lalu untuk estimated salary dia minat 69,7, mediannya 69.742, maaf. Untuk mediannya 70.000, untuk modusnya 72.000. Lalu untuk purchased dia minnya di 0,3, mediannya 0, modusnya 0. Lalu berdasarkan hasil analisa saya min dan median pada S dan estimated salary menunjukkan distribusi data yang cukup seimbang nih. Lalu untuk modus pada purchased mengindikasikan lebih banyak pengguna tidak melakukan pembelian. Berikut untuk statistik deskriptif untuk ukuran sebarannya ya. Jadi terdapat tiga variabel atau fitur yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini akan dilakukan sebuah telusur atau analisa mulai dari jangkauan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, variansi dan standar deviasinya. Mulai dari age di sini usia dilakukan analisa dari 18 sampai 60 tahun. Di sini age menunjukkan yaitu dengan selisih 42. Lalu untuk kuartil 1 tuh, kuartil 2, kuartil 3-nya di sini 29,75, 37, dan 46. Untuk variasinya 19,89 dan untuk standar deviasinya 10,48. Lalu untuk variabel atau fitur estimated salary di sini untuk jangkauannya dapat lihat 15.000 sampai 150.000 dan menghasilkan selisih 135.000. Lalu untuk kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 di sini yaitu masing-masing 43.000, 70.000, dan 88.000. Untuk variansinya di sini adalah kurang lebih 1,162, maaf tadi bukan koma, 1,162, 602, 701. Lalu untuk standar deviasinya 34.696,96. Untuk variabel dari purchase-nya di sini jangkauannya 0,1 yaitu selisihnya 1. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3-nya itu 0,1. Jadi kuartil 1-nya 0, kuartil 2-nya 0, kuartil 3-nya itu 1.
Untuk variansinya di sini 0,23 sekian, lalu untuk deviasinya yaitu 0,479 sekian. Nah, di sini dapat dihasilkan sebuah kesimpulan singkat yaitu variasi dan standar deviasi yang tinggi pada estimate theory menunjukkan sebaran data gaji yang sangat luas. Nah, di sini dapat dilihat untuk visualisasi data dalam bentuk scatter plot. Di sini kita akan compare dari age dengan estimated salary-nya. Nah, kita lihat di sini fungsi dari scatter plot itu apa sih? Jadi fungsinya untuk memberikan sebuah representasi visual dari data yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, jadi hubungan antar variabel di sini kita lihat dari dari age atau umur usia diversuskan dengan estimated salary atau estimasi dari gaji. Nah, di sini ditunjukkan bahwa tidak ada pola linear yang jelas antara usia dan estimasi gaji, dan dari sisi gaji sendiri itu bervariasi yang lumayan signifikan di semua kelompok usia. Jadi, kalau dilihat dari analisanya di sini pada usia 40 sampai 50 tahun, dengan gaji 60.000 sampai 80.000, lalu gaji di atas 100.000 lebih muncul pada rentang usia di sekitar 30 sampai 50 tahun. Jadi di sini mengindikasikan potensi outlier, maaf. Oke, yang selanjutnya di sini, dari hasil telusur dan, analisa dari sisi visualisasi data dari histogram. Jadi, seperti kita ketahui untuk fungsi histogram sendiri yaitu berguna untuk atau bermanfaat untuk memberikan sebuah gambar visual, tentang seberapa besar sih variasi dalam kumpulan data. Nah, di sini kita analisa dari age dan juga estimated salary. Nah, untuk dari age sendiri di sini kita lihat untuk dari sebelah kiri ini ya, histogram age. Jadi di sini untuk analisanya menampilkan distribusi yang hampir normal dalam puncak sekitar usia 35 sampai 40 tahun, yang menunjukkan kebanyakan individu berada di rentang usia tersebut. Jadi yang teks memanjangnya itu hingga 20 dan 60 menunjukkan jumlah individu yang lebih sedikit pada kelompok usia muda dan tua. Lalu pada histogram estimated salary atau estimasi gaji, di sini dapat dilihat ya untuk hasilnya seperti ini. Lalu di sini, dari hasil analisa yang saya, eee, buat gitu ya, sini dapat memperlihatkan distribusi yang miring dengan puncak di sekitar 50.000 sampai 70.000 dan lebih sedikit jumlah dari gaji yang sangat rendah yaitu 120.000, dan menunjukkan pola miring ke kanan. Lalu yang selanjutnya itu, merupakan analisa visualisasi data dalam bentuk box plot. Jadi apa sih, box plot itu? Jadi di sini, dengan analisa menggunakan box plot ini bermanfaat untuk melakukan visualisasi data dalam bentuk statistik yang menunjukkan pendistribusian data yang disajikan dalam bentuk, box atau kotak dan whisker, ekor atau kumis ya. Jadi di sini terdapat 2 yang saya lakukan compare mulai dari, box plot edge-nya dan juga estimated salary. Jadi untuk variabel yang dipakai sama seperti tadi. Nah, di sini kita lihat untuk dari box plot edge di sini, untuk nilai mediannya di sekitaran, 37, lalu dengan kuartil 1 di 32, kuartil 3 di 48. Nah, jadi, whiskers yang memanjang hingga 18 dan 60 tanpa adanya outlier yang jelas. Nah, lalu bagaimana untuk dari estimated salary sendiri? Jadi pada estimated salary sini menunjukkan, median di 70.000, kuartil satunya di 43.000, kuartil tiganya di 108.000, lalu whisker memanjang hingga 15.000 dan, 150.000 dengan kemungkinan outlier di atas 120.000. Lalu apa sih dari hasil pengerjaan ujian akhir semester ini dan juga berdasarkan analisa dari dataset, yang sudah saya lakukan sebuah analisa atau telusur. Jadi sini kesimpulannya adalah, visualisasi yang terbaik yaitu adalah scatter plot. Kenapa dia bisa diplotkan sebagai visualisasi terbaik? Karena, eee, scatter plot ini merupakan suatu, yang paling efektif ya untuk kita melakukan dapat eksplorasi data dan juga menunjukkan hubungan antar variabel tersebut dan juga bisa mengidentifikasi pola, potensi ya yang tadi, saya sampaikan pada outlier-nya dalam 2 dimensi. Lalu, ketika kita melakukan identifikasi outlier, di sini, kenapa saya jawab ya, karena dapat ada kemungkinan outlier pada variabel estimated salary atau, estimasi gaji tersebut. Jadi terutama, di sini concern-nya pada, rentang 120.000 sampai 150.000. Jadi seperti kita, amati tadi, jadi pada box plot-nya dan scatter plot-nya ini menunjukkan adanya individu dengan gaji yang sangat tinggi. Lalu, mungkin rekomendasi selanjutnya
untuk dapat lebih baik lagi atau lebih optimal lagi, dapat mungkin lebih mengeksplorasi lagi ya lebih lanjut untuk analisis dari faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian atau purchase ya, dengan strategi penanganan outlier jika diperlukan dengan uh, untuk pemodelan yang prediktif seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan tunjukkan dari source code yang saya buat ya untuk menganalisa atau menelusuri dari program ini atau dari dataset ini. Jadi di sini saya menggunakan dari software R Studio ya. Jadi seperti yang beberapa pertemuan sebelumnya yang dimana di situ akan ditunjukkan juga bagaimana sih cara menganalisa, bagaimana sih cara menentukan dari atau cara memakai dari dataset yang sudah diberikan di sini dalam studi case ini yaitu ialah social network ads. Jadi di sini dibaca dalam bentuk file CSV. Nah, kurang lebih seperti ini untuk filenya social network ads berdasarkan dataset yang sudah diberikan eh, untuk kebutuhan pengerjaan tugas ini. Jadi di sini menggunakan CSV yang dimana eh di sini untuk read CSV2 untuk fungsi dalam membaca data dan juga kita dilakukan pertama untuk penghitungan dari modus. Nah, untuk penghitungan modus seperti ini kurang lebih. Jadi berdasarkan sintaks yang sudah ada pada bahasa R ini dan juga di sini untuk menentukan min, median, modus. Jadi di sini untuk inisiatif awalnya yang dimana tanpa menggunakan library pada yang awalnya. Nah, di sini kita masukkan ya untuk variabelnya, semisal seperti ini, data age. Nah, ini variabel yang kita akan analisa itu data dari umum usia ya. Jadi di sini udah ada disediakan berapa fungsi main, median, get mode untuk modus ya. Dan juga untuk kedua variabel lainnya juga seperti itu sama. Lalu di sini untuk ada jangkauan dan kuartilnya seperti ini. Kurang lebih untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Lalu untuk deviasinya secara manualnya seperti ini dan serta untuk fungsi atau variannya secara manual juga perhitungannya. Untuk rumusnya seperti ini. Lalu di sini ada fungsi untuk dapat mencetak hasil. Jadi setelah kita lakukan em, beberapa masukan ke parameter atau fungsi yang setelah disediakan oleh pada bahasa R ini, kita lakukan pencetakan hasil agar bisa ditampilkan di layar secara resultnya ya di terminal ini. Mulai dari min, median, modus, range, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, variansinya apa, lalu standar deviasinya apa. Seperti itu menggunakan fungsi namanya cat. Lalu di sini untuk visualisasi datanya ya, di sini menggunakan ggplot 2. Jadi library-nya menggunakan ggplot 2 yang dimana saya sudah install di sini untuk konfigurasi dari library-nya. Lalu untuk scatter plotnya seperti ini, kurang lebih kita menggunakan namanya fungsi dari ggplot yang mana variabel yang akan dianalisa yaitu adalah age versus dengan estimate salary. Di sini kita lihat untuk X-nya itu, variabel X-nya itu adalah age, variabel Y-nya itu adalah estimated dari salary atau estimasi gaji, dan yang X-nya tadi usia. Lalu untuk histogram sendiri di sini dari usia dan juga dari rentang gajinya ya tadi atau estimasi gajinya ya di sini ada dua analisa. Lalu begitupun dengan box plot. Mungkin langsung saja coba saya jalankan ya. Mungkin saya jalankan sampai baris 102 dulu nih ya. Jadi untuk menjalankannya tinggal diklik run saja di sini. Nah, maka akan muncul ya. Nah, jadi di sini kita lihat untuk hasilnya yang tercetak ya berdasarkan script code yang telah kita build. Eh, di sini dapat dilihat untuk hasil cetakannya seperti ini. Jadi kurang lebih sama seperti yang tadi saya tunjukkan ya pada PowerPoint atau presentasi yang tadi saya sampaikan pada file PowerPoint-nya. Lalu di sini ada dari scatter plot-nya seperti ini. Jadi kenapa saya jalankan seperti ini dulu. Jadi nanti ketika saya akan jalankan semua, maka scatter plot-nya itu dia tidak akan muncul ya. Jadi di sini ada analisa dari datanya. Di sini ada 400 data dari observasinya dan terdiri dari 3 variabel atau fitur ya. Seperti ini. Oke, mungkin langsung saya jalankan yang kedua kalinya ya. Saya run.
Nah, di sini akan menampilkan beberapa, visualisasi data juga. Jadi di kanan ini untuk visualisasi datanya, kita lihat. Nah, mungkin ini dari histogramnya ya. Jadi ada histogram age, histogram dari estimated salary-nya, box plot of age-nya, lalu ada box of es box plot of estimated salary. Nah, untuk yang tadi dari scatter plot, sudah saya tunjukkan sebelumnya, ini karena kita jalankan secara keseluruhan, jadi seperti itu. Jadi, agar bisa dimunculkan mungkin tadi caranya dengan cara bertahap ya, seperti ini kita selected dulu berapa row yang akan kita pingin show, baru kita run klik ini. Jadi run-nya by selected dari apa yang telah kita lakukan blok di code-nya ini ya. Baik, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.